Mas Mehmet, monggo silakan. Halo, Pak Mehmet. Sudah. Anu apa settingannya harus posisi mati nanti. Nanti aja. Jenengan kalau mau share screen nanti tak ini ya, Mas. Apa namanya? Tak kasih jadikan host nanti. Tapi tolong di-record ya, Mas. Monggo Mas Mehmet mulai sudah. Mbak Lestari diawali Mbak Les. Iya Mbak. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mbak Les feedback ya. Okay. Suaranya Mbak Les feedback. Oh, saya pakai audio. HP-nya agak dijauhin mungkin. Oh iya. Baik teman-teman, sambil yang lain bergabung untuk pertemuan kita yang diadarin pertama kali pada pagi hari ini, akan ada penyampaian materi dari Bapak Mehmet Toto selaku Bangku Digital, dan mungkin nanti juga ada sedikit tambahan ilmu tentang bagaimana kita dapat menjadi bagian dari platform digital Gampanggo. Untuk Bapak Mehmet Toto, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Les. Ini suara saya sudah dengar ya? Sudah Mas, tapi agak kecil. Nih, sudah. Feedback enggak? Boten. Terlalu kecil. Oh, saya ada yang kecil. Udah. Oke, selamat pagi semua. Ini saya gitu teman-teman ya. Yang feedback ternyata Mas Mehmet. Saya. Sudah tak matiin. Nah, Mas Mehmet sudah nggak feedback. Sudah, sampun. Ya. Terima kasih Mbak Mas Lestari. Terus puting lagi. Kita tuh tak matiin ya. Tapi saya kan mau puting 2. Bentar ya. Enggak. Masih. Udah. Mas Mbak Les, sekali saja teman-teman membuka video hanya untuk saya foto, Mbak. Teman-teman dibuka videonya sebentar, saya mau screenshot sebentar ya. Nanti habis itu ditutup lagi enggak apa-apa sih. Saya minta untuk fotonya, untuk pengambilan foto. Ya. Ya, kalau bisa dibuka terus. Buka terus beneran ya. Mbak Gabriel, Mbak Vika, sebentar saja untuk Bu Dewi, Mbak Delima,
Zen, Desi, Vika. Oke ya, sebentar ya saya foto dulu. Dias, Regina. Bentar, foto dulu 1, 2, 3. Oke. Oke. Monggo silakan Mas Mehmet. Ya. Ya, terima kasih Mbak Yanti, Mbak Les yang saya hormati, owner dari LKP Yanti, Mbak Yanti dan beserta staf dan jajarannya, instrukturnya. Mas Mehmet, suaranya kenapa feedback terus ya? Hah? Suaranya Feedback ya, masih ada. oh. Sekalian adik-adik silakan melakukan absen di kolom chat ya, sudah saya share untuk linknya, mungkin bisa diisikan untuk absennya. Ya, monggo sambil absensi di kolom chatnya teman-teman dalam grup ini. Saya ulangi lagi, selamat pagi semuanya. Yang saya hormati dari LKP Yanti, pemilik pimpinan dari LKP Yanti, Mbak Yanti, Mbak Les, dan para staf dan jajarannya yang saya banggakan, teman-teman peserta program kewirausahaan kejuruan tata rias kecantikan rambut. Benar ya Mbak ya? Iya betul. Tata rias kecantikan rambut. Oke. Sebenarnya mohon maaf sebelumnya ini nanti apabila dalam penyampaian ini nanti ada beberapa yang mungkin kurang maksimal karena sebenarnya ini belum jadwal saya ya Mbak ya. Ya karena daring dan ya, disiapkan ini yang jadwal ya makanya butuh persiapan dan persiapan semalam mendadak sekali. Jadi mungkin ini nanti kita sifatnya hanya discuss untuk materi-materi yang kita bahas nanti. Materi ini nanti kita akan awali dengan marketplace seperti yang sudah kita sampaikan pada waktu pembekalan fintech untuk LKP sendiri, yaitu marketplace. Saya didaulat untuk menjadi narasumber untuk marketplace yang kebetulan marketplace di sini Tekno Training Center punya bisa dikatakan startup ya, unicorn startup untuk sebuah marketplace. Ini saya kalau mau share gimana Mbak? Oke, saya pindahkan Mas Mehmet untuk jadi host ya. So, yang mana Mas? Yang Mehmet ada 2 ya nih ya? Sebelumnya ini tadi saya ada tim 1 Mas Yen, itu tim dari Gampangku, tim adminnya dari Gampangku. Yang Mehmet Toto Gampangku Mbak. Yang Gampangku, oke. Iya. Yes. Okay. Sudah Mas Mehmet, silakan. Sudah ya. Gampang. Sudah. Terima kasih Mbak Yanti. Iya. Perkenalkan dulu, saya Mehmet Toto Rejo yang merupakan pimpinan dari lembaga dari Tekno Training Edu Center yang punya startup. Bapak aku lagi jipuk iki le.
itu bisa di mute, Mbak. Sebentar ya. Saya enggak bisa nih Mas Mehmet yang jadi host nih. Iya. Sudah yuk. Ya lagi sibuk ya. Ya iki jojo lali. Mohon adik-adik untuk ini di-unmute dulu ya. Silakan Mas. Udah ya. Oke. Oke, terima kasih. ada iklan lewat ini tadi. Oke ya, itu tadi terpotong terus ini tadi. Ya. Perkenalkan perkenalkan kami Muhammad Toto Rajo yang merupakan pimpinan dari Techno Training Edu Center yang di situ punya unit usaha startup yaitu gampangku.com. Dan di sini hadir juga tim dari Gampangku, tim adminnya dari Gampangku, Mas Zain. Mungkin bisa dimunculkan sebentar Mas Zain kameranya biar tahu Mas Zain Monggo, Mas Zain. ini. Biar kita kenal Mas. Mas Zain sudah. Okay. Salam kenal Mas Zain. Ya. Mas Zain ini ya. Mas Zain ini masih SMA, Mbak, tapi sudah luar biasa. sudah cukup lumayan bagus. Makanya kita jadikan untuk tim dari admin dari Gampangku ini tadi pengelolaannya. Yang satunya ada cewek, Mbak Safia, cuma ini belum bisa join karena masih sibuk dengan paginya. Oke, kita masuk ke materi ya, untuk marketplace ini. Bentar. Kecil-kecil masalahnya. Ya. Ya, materi pembahasan kita pada pagi hari ini. Ini nanti kita sepakat sampai jam berapa Mbak Yanti? Kurang lebih 2 jam ke depan Mas Umet, karena ada tugas untuk anak-anak juga sih. Oke. Ya, kita awali dengan materi marketplace ya. Materi marketplace, dilanjut apa itu marketplace? Mungkin dari teman-teman yang ada di sini, ini nanti kita sifatnya diskusi. Jadi nanti peserta yang ada di sini silahkan saling memberi masukan, saling bertanya mungkin, atau ada permasalahan apa terkait dengan marketplace ini mungkin bisa disampaikan di sini. Jadi kita biar kelas ini hidup. Jadi tidak hanya satu arah yang kami harapkan, tapi ada 2 arah dari peserta didik dan narasumber itu. Jadi tolong keaktifannya dari sesi ini, dari kelas ini. Jadi itu nanti akan menjadi salah satu penilaian, Mbak Yanti, penilaian dari peserta didik nanti. Jadi tidak satu arah yang kita harapkan, jadi 2 arah, adanya interaksi dari peserta dan narasumber. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini mungkin ada
apa itu marketplace? Mungkin bisa ada pendapat bagaimana apa itu marketplace. Lalu tempat untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Ya, mungkin bisa dibaca ini sudah ini share screen saya sudah nampak nggih? Sudah muncul nggih? Sudah. Nah, apa itu marketplace? Mungkin bisa dilihat dari monitor layar dari HP atau laptop teman-teman semua. Kalau videonya dimatiin mungkin enggak bisa baca ya. Ya, marketplace adalah apa itu? Pada dasarnya marketplace merupakan pihak perantara yang mengakomodasi dari pihak penjual dan pihak pembeli di dalam dunia maya. Situs marketplace akan menjadi layak pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan fitur penjualan serta fasilitas pembayaran yang aman. Marketplace sendiri bisa kita artikan sebagai suatu department store-nya online store. Jadi kayak pernah dengar Matahari Department Store, itu secara offline-nya seperti itu. Jadi Matahari Department Store di dalamnya ada beberapa toko-toko seperti merek brand kan ada di sana. Mungkin di celana ini, di celana cewek ini, celana cowok ini, ya, itu. Jadi marketplace itu layaknya sebuah department store yang di dalamnya ada beberapa toko-toko online. Toko-toko kalau di dunia maya berarti toko-toko online. Kalau di offline di department store seperti Matahari itu kayak stand itu tadi, seperti Livest, Tira, terus apalagi merek-merek yang ada di sana itu. Nah, itu marketplace secara online dan secara offline. Apa saja jenis-jenis marketplace itu? Umumnya terdapat dua jenis bentuk kerjasama yang dilakukan marketplace. Marketplace murni dan juga marketplace konsinyasi. Nah, itu apakah marketplace murni itu? Marketplace murni yaitu sistem kerjasama yang dilakukan dalam marketplace murni terjadi saat situs marketplace menyediakan fitur penjualan, lapak untuk berjualan, lengkap dengan fasilitas pembayarannya. Penjual yang bekerja sama di dalamnya akan diberikan keleluasaan yang sangat banyak dibandingkan dengan kerjasama konsinyasi. Nah, mungkin dari teman-teman yang ada di sini pernah dengar apa itu istilah konsinyasi, apa itu istilah marketplace murni. Nah, ini kita bahas di sini. Itu tadi untuk marketplace murni. Untuk konsinyasi di sini jenis kerjasama yang dilakukan dalam marketplace ini adalah lebih mirip seperti titip barang, titip jual. Jadi pihak penjual ingin melakukan kerjasama dengan situs marketplace ini, maka pihak penjual hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi produknya ke pihak marketplace saja. Beberapa marketplace yang menyediakan jenis kerjasama konsinyasi adalah Zalora dan Veribenka. Jadi mungkin teman-teman yang ada di sini ada yang sudah punya produk terus dititipkan di marketplace, ada? Ada? Ya, kalau teman-teman
sudah punya produk dan dititipkan itu nanti akan lebih cepat kita mengedukasi, kita sharing materi-materi bahasan marketplace ini. Itu. Lantas apa bedanya marketplace dengan online shop? Ya ini kadang ada pemahaman-pemahaman yang belum pas. Marketplace merupakan pihak perantara yang menyatukan penjual dengan pembeli. Sedangkan online shop sama sekali tidak membutuhkan perantara. Penjual akan langsung menjual produknya pada platform miliknya sendiri. Jadi tidak memerlukan perantara sama sekali. Jadi bedanya ke sana. Jadi pengelolaan online itu otoritas pada owner, pada yang punya online itu, toko itu. Kalau marketplace itu kita ketergantungan kepada market itu sendiri. Apa saja contoh marketplace? Saya kira teman-teman yang ada di sini sudah tidak asing lagi marketplace. Ya, yang diantaranya Tokopedia. Tokopedia ini yang didirikan oleh William Tanuwijaya pada tahun 2009. Tokopedia merupakan salah satu marketplace yang sudah bergerak lama di Indonesia. Ini bahkan mendapat predikat sebagai marketplace terbesar dengan jumlah kunjungan per bulan sebanyak 137.200.900 pengunjung. Bayangkan. Itu online tiap bulannya marketplace di dunia maya. Tapi kalau departemen di offline dengan kunjungan itu wow, luar biasa itu. Terus dilanjutkan yaitu Bukalapak. Bukalapak posisi kedua dipegang oleh Bukalapak yang sama-sama memiliki gelar startup unicorn layaknya Tokopedia. Bukalapak didirikan oleh Ahmad Zaki pada tahun 2010 di Bandung. Sudah berhasil mengumpulkan kunjungan 115.256.600 pengunjung per bulannya di awal tahun 2009. Selanjutnya Shopee, ya ini Shopee mungkin sangat familiar sekali di teman-teman semua ya. Shopee ini juga marketplace yang berasal dari Singapura di pasar Asia Tenggara sejak tahun 2015 itu masuk ke Indonesia. Setelah 4 tahun melakukan ekspansi, akhirnya Shopee berhasil menduduki posisi marketplace besar ketiga di Indonesia. Nah, ini punyanya orang Singapura, Shopee. Selanjutnya Lazada, Blibli merupakan marketplace karya PT dari Global Digital Niaga. Nah, total pengunjungnya 32.590.000. Kalau Lazada tadi 52.044.500 per bulan. Nah, sekarang yang terakhir ini Gampanggo. Gampanggo ini merupakan marketplace yang masih baru. Mungkin belum ada hitungan tahun. Sebenarnya konsep di awal itu sudah 1 tahun yang lalu, cuma sempat terhenti karena belum fokus ke sana. Nah, ini Gampanggo ini kita develop lagi. Ya, ini yang merupakan karya dari Techno Trend Indo Center. Seperti hanya marketplace yang lain, yang menjadi lain dari marketplace ini, Gampanggo ini adalah ketersediaannya tidak hanya di produk barang, tapi juga adanya produk jasa. Itu Gampanggo ada karena menjawab kebutuhan dari teman-teman masyarakat yang
membuka usaha jasa. Nah, di antaranya usaha kursus, lembaga kursus ini, dan pelayanan-pelayanan jasa yang lain. Mungkin bedanya di sini dari Gampangku ini tidak hanya, kalau di marketplace yang lain mungkin hanya di produk jasa ya, tapi kalau di Gampangku ini nanti kita tidak hanya di produk barang, tapi juga produk jasa. Makanya ini nanti ada beberapa item-item tertentu yang untuk produk barang, saya kira teman-teman sudah paham semua. Tapi kalau untuk jasa itu item-item itu harus seperti apa dan diisikan dalam fitur-fiturnya Gampang nanti. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut nanti setelah ini nanti. Nah, oke. Ya, penggunaan internet. Hasil penetrasi pengguna internet itu tahun ini tabel ya, tahun 2018 itu penggunaan internet itu nih 171 juta sekian, disusul pengguna internet di tahun 2018 ini 2018 sampai saat ini ya, ini 2017 ini tabelnya, artinya memang sekarang sudah dikuasai oleh fasilitas-fasilitas internet ini tadi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita yang anak-anak yang kelahiran tahun sekarang mungkin sudah menjadi zaman generasi Z yang katanya itu. Jadi sudah harus menguasai dan harus mampu mengoperasikan dan mengelola sebuah penggunaan internet. Itu kalau dari sisi penggunaan internet. Terus sekarang kita dari sisi penggunaan media sosial. Media sosial ini yang terbesar masih Facebook. Facebook ini hampir 65,75%. Disusul Pinterest 15, Twitter, YouTube, Instagram, baru Tumblr. Ini jadi kenapa ini saya munculkan tabel-tabel ini, teman-teman di dunia sana, di luar sana itu penggunaan Facebook ini, penggunaan media sosial ini sangat-sangatlah berpotensi untuk sebuah alat untuk sebuah marketing, untuk membranding usaha-usaha kita. Itu pengantar untuk materi marketplace. Nah, sekarang kita coba masuk ke Gampangku ya, ke materi Gampangku. Saya kembali. Saya stop dulu ya, share screen-nya.
Ini masih anu ya Mbak ya, masih belum bisa untuk share co-host share yang share screen ya, masih saya ya Mbak Yanti. Enggak, Pak, masih Pak Mehmet. Oh, co-hostnya belum dapat ya. Belum. Bentar. Ini ada terkendala terkendala dengan server ini, jadi belum bisa saya munculkan. Mas Zain, Mas Zain monitor? Iya, Pak. Apa itu Google Form-nya mungkin bisa dianu Mas. Google Form. Ya, Google Form untuk apa pengisian dari detail produk kemarin itu. Bisa mungkin di kolom chat ya Mas. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Sambil menunggu apa yang share nanti dari Mas Yain, di dalam Gampangku ini nanti ada beberapa produk-produk, karena kan produk jasa berarti banyak teman-teman yang sudah mengisi ke aplikasi Gampangku itu ada beberapa yang masih belum paham untuk produk jasa ya. Kalau produk barang okay, udah bisa semua. Tapi kalau untuk produk jasa ini ada di Google Form itu nanti ada 3 gambar yang tampak dari depan, tampak dari samping kanan, dan tampak dari samping kiri. Nah, kalau produk jasa seperti kursus atau itu nanti pelayanan jenengan dari jasa tata rias kecantikan rambut. Ini membuat flyer. Flyer itu nanti dimunculkan di situ hanya satu penawaran atau kalau di lembaga kursus itu mungkin 1 unit kompetensi. Jadi tidak semuanya dimunculkan di dalam satu flyer. Jadi misalnya melayani potong rambut, melayani smoothing, melayani coloring atau apa, itu tidak dalam satu flyer, tapi satu pelayanan. Oh, kita melayani jasa potong rambut. Nah, itu. Terus di gambar kedua, itu juga melayani smoothing. Di gambar ketiga, melayani apa? Jadi satu jenis pelayanan. Kalau nanti di spa juga begitu. Melayani apa? Satu kompetensi. Jadi tidak muncul dalam satu flyer, di situ harganya macam-macam. Karena apa? Karena di situ sudah muncul harga, nanti harganya per unit kompetensi. Itu seperti servernya sudah bisa dibuka, Mas Jin. Belum ya? Server Gampangku. Ya. Itu jadi nanti teman-teman yang ada di sini peserta program pelatihan kewirausahaan, pendidikan kewirausahaan ini nanti ini kan diharapkan teman-teman tuh punya produk, diharapkan kan punya usaha di bidang tata kecantikan rambut. Ya, nanti usaha teman-teman itu diupload dalam aplikasi ini, dalam Gampangku ini. Ya, bagaimana cara mengupload, bagaimana cara memasukkan produk jasa jenengan, itu tadi. Jadi nanti
setelah ini nanti akan ada materi untuk pembuatan flyer ya. Mungkin nanti teman-teman yang ada di sini mungkin sudah bisa untuk pembuatan flyer itu. Ya, jadi di gambar 1 itu misalnya itu tadi potong rambut, di gambar kedua smoothing, di gambar ketiga coloring. Nah, itu mas dalam flyer itu intinya satu jenis pelayanan. Tidak semuanya muncul di satu flyer, tidak. Nah, di deskripsi itu nanti kita sampaikan di situ. Kan ada kolom deskripsi itu nanti. Oh, kalau ini seperti kalau smoothing seperti ini, kalau coloring seperti ini, potong rambut seperti ini. Di situ nanti ada muncul harga. Yang ditekankan dimunculkan di situ harga per jenis pelayanan. Itu. Begitu juga jasa-jasa yang sifatnya by order. By order. Jadi dimunculkan dalam flyer itu satu jenis pelayanan. Yeah, satu jenis pelayanan. Harus nanti diterjemahkan dalam deskripsi di kolom-kolom itu tadi. Nah, muncul harga di situ. Nah, ini untuk kalau mulai itu untuk gambar-gambar ya, untuk gambar. Selanjutnya nama toko, nama brand. Tolong nanti teman-teman setelah ini nanti ya punya bayangan, aku sesuk usahaku jenenge iki. Jenenge apa? Itu jangan mulai berpikir. Oh, aku yang ngemut ya. Mulai jenengan mulai berpikir, oh besok nama usahaku apa ya? Itu jenengan nanti mulai berpikir ke arah sana. Oh jenengku besok iki. Karena ini jumlah peserta berapa, Mbak? 15 atau 20? Ini ada 20. 20 peserta, Pak. 20 peserta ya. Artinya jenengan dari masing-masing ini nanti harus punya nama toko online, nama usaha, brand apa. Dan dari ini nanti mulai berpikir, oh besok aku berusaha jenenge apa itu salon apa secara online. Nah, ini nanti akan diupload dalam aplikasi ini. Ini nanti dan bikin logo dari usaha jenengan, nama usaha jenengan. Nah, penting itu nanti akan kita munculkan dan akan kita tampilkan dalam aplikasi itu. Itu gambar, foto produk sudah, flyer sudah, brand sudah, nama toko. Kalau bisa didukung dengan media-media sosial yang lain. Di situ nanti akan kita linkkan. Jadi misalnya FB-nya apa, IG-nya apa, itu nanti akan terkonek di sana. Terus dan setelah itu dari gambar tadi masih ada satu lagi banner ya. Banner itu nanti bentuknya horizontal, persegi panjang formatnya. Kalau gambar-gambar yang tadi, foto produk itu tadi bentuknya kotak, seperti formatnya IG, Instagram. Gambar di Instagram kan kotak ya, format kotak ya. Tapi kalau Facebook dan banner ini nanti dalam toko online ini nanti dengan mempersiapkan format untuk persegi panjangnya. Dengan mulai berpikir ke sana. Oh besok fotoku bannernya tak isi iki. Nah, mulai berpikir ke sana. Nah, itu terus kenapa banner berbentuk lain itu nanti tujuannya untuk mengisi kolom pada toko online jenengan. Dan nanti di sini juga ada toko online. Jadi ketika jenengan share ke klien atau masyarakat umum, jenengan bisa
munculkan toko online jenengan. Nah, toko online itu nanti akan diklik langsung ke linknya ke aplikasi kita, aplikasi Gampanggo ini. Nah, jadi keuntungan dari Gampanggo ini di satu sisi dengan masuk ke dalam marketplace, di satu sisi dengan punya toko online sendiri. Ya, jadi dan itu pengelolaannya nanti sepenuhnya oleh jenengan yang punya toko online ini. Kalau di marketplace yang lain itu kan sistemnya kan ada sharing profit di sana. Misalnya dari harga produk 10.000 katakanlah, 10.000 kita masukkan ke marketplace itu yang lain, itu di situ akan muncul harga baru lagi. Yang di situ ada di up dari harga produk jenengan. Karena di sana akan ada sharingnya di situ. Kalau ini nanti di Gampanggo tidak. Di Gampanggo ini nanti semua transaksi langsung dipertemukan antara yang punya barang dan yang mencari barang. Jadi dipertemukan sendiri dalam konteks WA atau apa itu nanti. Komunikasinya by WA. Dan nanti selanjutnya monggo nanti terserah dari yang butuh barang dan yang punya barang. Nah, ini di sini peran marketplace ada. Peran marketplace untuk mempertemukan antara yang punya produk dan yang mencari produk di sini. Tapi peran toko online yang otoritas pengelolaannya di yang punya toko online, nah ini ada. Semua transaksi itu sendiri. Jadi misalnya nyang-nyangan yo nyang-nyangan dhewe karo sing punya produk. Jadi kita Gampanggo tidak terlibat di sana. Tidak terlibat di sana. Misalnya saya saya pengen smoothing. Nah, di situ nanti ada kontak person jenengan. Kontak person jenengan, iki kontaknya toh. Nah, kontaknya dia langsung hubungi sana. Klien langsung hubungi nomor jenengan. Mbak, saya mau smoothing. Hubungi jenengan. Nah, terus langsung jenengan balas. Oh iya, smoothing sekian bagaimana. Nah, ini nanti jenengan bisa jemput bola. Bisa klien datang ke salon jenengan. Nah, ini fleksibelnya di sini Gampanggo itu. Jadi kalau mau itu transaksi sendiri itu di komunikasinya di PWA itu. Di sini ada Mbak Dwi, Mbak Yayu untuk instruktur ya. Ada. Mbak Dwi ada Pak. Ada, oke. Bu Yayu tadi join. Ya, Mbak Dwi mungkin bisa share untuk dulu pernah spa itu semua transaksi sendiri ya Mbak ya. Mbak Yayu tidur, Mbak Dwi tidur. Ya, jadi ini bedanya kita di marketplace yang lain itu Gampanggo di sini. Satu sisi kita berfungsi sebagai marketplace, mempertemukan antara yang punya produk dan yang mencari produk. Marketplace. Satu sisi kita ada toko online-nya, yang semua otoritas, semua operasional, semua komunikasi, semua pelayanan di toko online gitu. Ada kontak personnya. Bedanya Gampanggo dengan marketplace itu di sini.
Nah, harapannya nanti dari apa itu peserta ini, jangan mulai berpikir, jangan mulai eh, mengeksplor diri. Wah, aku sesuk usahaku jenenge iki, logone koyo ngene, pelayananku iki. Gambar 1, gambar 2, gambar 3 sama banner. Oh, gambar 1 nanti isinya ini, 2 ini, 3 itu. Expandernya itu. Alamatnya ini, kontak personnya ini. Nah, itu jenengan dari ini nanti setelah menerima materi ini nanti jenengan harus berpikir ke sana. Untuk mengisi produk mengisi brand jenengan di Gampangku ini nanti. Itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo. Enggak, Pak, jelas. Pak Mbak Gabriskar ya. Jelas ya. Mungkin yang lain. Yang lain Mbak Desi ini Mbak Desi monitor Mbak Desi masih nyimak. Mbak Desi ini teman anggota Karang Taruna saya dulu waktu saya jadi ketua Karang Taruna Kecamatan Banjarsari. Dia aktif itu ya Mbak Desi itu. Jelas, Mas. Ya? Sudah jelas. Oh, udah jelas. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, mungkin dari LKP Yanti sendiri. Oh ya, baik. Baik Mas Mehmet, terima kasih. Mau nanya untuk Gampangku, ini nanti berarti intinya membantu kita teman-teman dalam bidang jasa untuk pelayanan salonnya nanti ke depan ya Mas Mehmet. Ya. Jadi baik, intinya anak-anak ini nanti kan akan membuat membuat salon dengan branding nama mereka masing-masing nanti ke depannya. Dan ya. Mas Mehmet ini Gampangku mewadahi teman-teman ini untuk membrandingkan salonnya nanti melalui aplikasi Gampangku, yaitu aplikasi yang menawarkan jasa atau home care secara online, begitu ya Mas Mehmet? Ya, bisa seperti itu nanti Mbak. Nanti kita akan diarahkan atau dituntun untuk bagaimana memasukkan produk kita ke tempat Gampangku kan Mas Mehmet? Ya. Baik, ya. Terima kasih Mas. Ya. Oh ya, terima kasih Mbak Yanti. Iya, baik. Untuk mengupload atau memasukkan produk itu nanti ada dua cara, yaitu dengan Google Form. Google Form itu nanti yang memasukkan yang mengupload ke Gampangku nanti dari tim admin kita, Mas Yen itu nanti admin kita sama Mbak Salvia kita. Kalau mau mengupload sendiri itu juga ada dan bisa nanti di registrasi itu tadi. Cuma memang ada ketentuan dan syarat yang berlaku, seperti fotonya harus di bawah 1 mega dan yang lain. Terus misalnya foto produk itu backgroundnya disarankan berwarna polos, putih, merah atau yang lain yang kontras dengan produk. Itu kalau itu produk, tapi kalau jasa yaitu tadi membuat flyer atau namanya apa ya? Ya flyer ya namanya flyer. Ya flyer dengan satu
satu jenis pelayanan. Misalnya ada beberapa pelayanan, yaitu nanti bikin ada beberapa pelayanan. Nah, cuma dalam satu slot itu nanti ada tiga fitur untuk gambar yang nampak depan, nampak samping kiri, dan nampak samping kanan. Itu kalau produk. Kalau untuk produk jasa, otomatis bisa diisi dengan flyer-flyer yang satu jenis pelayanan. Artinya satu slot itu nanti jangan bisa menunjukkan di sana dengan 3 pelayanan paling enggak. Itu. Oke. Atau satu pelayanan didukung gambar 1, gambar 2 itu foto dokumentasi jenengan saat melakukan proses potong atau proses smoothing gitu. Karena lo iki lo karyaku, lo iki lo usahaku, lo iki lo aktivitasku, lo iki lo klienku, lo iki lo pelangganku, itu bisa dimungkinkan di sana. Jadi satu flyer di depan, di gambar 1 dan gambar 2 dan 3 bisa diisi dengan foto-foto kegiatan pendukung. Itu terus besarannya tidak lebih dari 1 mega. Oke. Gitu. Mas Mehmet mau tanya Mas, Ya. untuk flyer yang nanti akan kita tampilkan di Gampanggo, itu ukurannya berapa Mas? Karena kan kalau kita nanti misal pakai Canva untuk flyernya ya, biasanya kan ada ukuran supaya flyer kita itu nanti masuk sempurna ke dalam marketplace Gampanggo tersebut Mas. Itu ininya formatnya format kayak formatnya IG, Mbak. Oh IG, jadi ukuran Instagram ya. Kotak ya. Kalau untuk gambar, kotak. Tapi kalau untuk banner, itu banner itu bisa diisi foto, juga bisa diisi video. Itu kalau untuk banner. Jadi ketika kita ngeklik toko online-nya, kita klik nanti akan muncul video nanti di situ. Bannernya munculnya video bergerak. Tapi kalau gambar ya. Oke. Terus untuk kita nanti bila masuk ke dalam Gampanggo sebaiknya disarankan flyer saja atau berupa video pendek itu Mas untuk promosi? Monggo, itu bisa flyer atau bisa video pendek itu. Untuk bannernya ya Mbak ya, bukan untuk banner. gambarnya. Oh ya. Banner kan untuk tampilan toko online-nya. Baik. Sayang ini mau buka itu masih terkendala server di servernya Gampanggo. Oh ya, Mas Yain coba dibuka Mas Yain. Nanti teman-teman ini ada tugas membuat flyer yang dikirimkan ke kita ya Mas Mehmet ya, teman-teman untuk ya, hari ini nanti. Nah, ini nanti kita mencoba setelah menerima dari materi ini nanti pembahasan Gampanggo ini nanti, apa terus yang dibutuhkan? Terus yang dibutuhkan ternyata 1 nama usaha, 2 logo usaha, 3 alamat media sosial dan lain-lainnya. Yang keempat foto flyer dan foto banner. Nah itu. Nah dari situ ya mulai berkreasi ke sana. Nanti ada buat flyer. Nanti ada sekilas untuk membuat flyer dengan Canva. Mungkin teman-teman yang ada di sini sudah sangat-sangat familiar dengan Canva ya. Nanti coba kita ulik sebentar Canva-nya. Nanti teman-teman di sini mulai ini menjadi tugas ya Mbak Yanti ya. Iya betul, menjadi tugas. Ya, menjadi tugas membuat flyer. Personal ya. Personal Mas. Ya, menjadi tugas personal nanti 1 membuat nama produk,
nama usaha, logo usaha, terus klien itu satu bikin itu. Nanti dikumpulkan di apa di grup, ada grup sendiri ya. Gitu. Iya. Mas Zain sudah bisa dibuka apa Google Form-nya atau Sudah bisa. udah? Bisa. Gampang Go sudah juga? Bisa, Pak. Bisa Sudah. diakses ini. Oh ya. Ya, tolong teman-teman saya tak coba membuka ya. Oh, masih belum bisa, Mas. Di advance, Pak. Klik advance di bawah. Oh, enggak. Masih belum bisa ya, Mbak ya, apa Coba co-hostnya di ya. share screen, Pak. Coba di Ya, share screen dulu. ya. Ini Mas, Ya, yang atas sendiri. ini dah. Ya, Iya, iya. Klik. not connected. Itu advance bawah sendiri. Oh, Bawah. ini, ya. Ya. Terus, Scroll ke bawah, Pak. dah, Proses to Gampang Go. itu. Proses. Nah, udah bisa diakses. Ya, terima kasih. Ini jadi teman-teman Gampang Go sudah bisa apa dibuka. Ini kan ada produk ini, produk sepatu, produk sayuran, ini kacamata. Nah, ini Gampang Go apa Tekno ada di sini. Mbak Yanti ada. Oh iya, Mbak Yanti ada. Ini teman dari Demak, ini Pak Sugeng, ini Pak Agus Wiko Semarang, ini Pak Sahri Kiram dari Aceh. Jadi masih ini coba kita masih belum ya belum banyak, makanya ini nanti teman-teman apa peserta PKW diharapkan ke sini. Ini dari Puspita Ayu. Nah, ini salah ini. Dari Puspita Ayu ini kan daftar harga paket ini muncul di situ semua. Ini nanti kita edukasi di sana. Terus ini dari Pak Nurbuti Demak ya. Ini produk kuliner. Jadi produk kuliner juga bisa, teman-teman. Produk kuliner juga bisa. Ini apa itu konektor. Ini dari ini kasih ibu ini dari Aceh ini. Nah, ini ada apa? Ada foto kegiatannya ada ini. Jadi ini dari Tegal. Ini dari Pak Nebuti juga ada kejuran menjahit. Terus yang coba yang kemarin apa ada videonya ini ya Mas Yen ya. Ya. Yang Kawaici ya. Ya, Kawaici ini ya. Ya. Benernya pakai toko. Nah, ini toko online-nya saya klik ini. Juga bisa. Nah, ini. Nah, ini video Mbak Yanti. Oke, Mas. Durasinya berapa detik kah, Mas?
kayak profil company. Kalau gitu nanti saya juga pakai video, Mas. Nah, bisa nanti. Makanya kan nanti teman-teman yang ada di sini harus ke sana. Ya. Kalau saya lihat teman-teman ini bikin videonya sudah oke-oke semua, Mas. Kemarin mereka sudah mengirimkan tutorial Oke. kerimbatnya. Itu nanti saya share ke teman-teman juga untuk bisa saling ini ya, untuk bisa saling sharing. Itu bagus-bagus mereka, Mas. Ya, oke, nanti bisa dimunculkan di sini. Iya. Nah, ini dalam bentuk video ya, atau dalam bentuk foto. Nah, ini logo, ini fungsinya ke sini. Ini logo produk jenengan, nanti isinya ke sini. Ya, ini ya untuk banner. Ini banner ini, Mbak, teman-teman ya. Ini banner. Banner ini bisa diisi itu. Ya, terus kita lari ke bawah ini. Ya, KYC ini ada 2 slot. Slot ini sama ini. Nah, ini ya, kita kembali itu kalau yang tokonya bannernya video ya. Yang Sekarang jasa, Mas. jasa ini produk. Yang jasa saja. Jadi teman-teman bisa punya Mbak Yanti sendiri ya. Iya, jasa saya yang salon berarti. Ya. Ini bannernya masih kosong. Jadi belum diisi, belum dikirim ini, Mbak. Nanti apa bisa dikirim, nanti bisa diupload. Nah, alamat ini nanti fungsinya ke sini. Ya, ada kontak personnya ini. Ini toko online jenengan ini. Ini toko online jenengan. LKP Yanti. Nah, ini. Nanti bisa langsung kontak ke WA ini. Des, nanti kontak ke Mbak Yanti atau adminnya di sana. Nah, kursus potong rambut berapa ya? Nah, itu transaksi sendiri. Jenengan dengan klien transaksi sendiri, kita tidak tahu. Arep nyangan piro, arep ayal-ayalan piro ya transaksinya di sini. Kita gampang tidak tahu hal itu. Itu. Nah, ini. Ini paket khusus pelatihan ST 3.150.000. Ya. Nah, ini teman-teman peserta PKW ini kalau jenengan kursus ke LKP Yanti dengan materi profesional hairstyle, harganya sekian. Ini jenengan dapat beasiswa dari pemerintah, lumayan luar biasa ini. Jadi pesan dari Dinas Pendidikan ini benar-benar dimanfaatkan PKW ini, program ini. Jangan sak penake dhewe alah free way terus mlebune sak karepe dhewe, menerima materi ini sak karepe dhewe. Itu jenengan akan menyia-nyiakan nilai sebesar ini, nilai 3 juta sekian itu kalau jenengan kursus bayar sendiri. Begitu ya Mbak Yanti ya? Iya, betul. Dan ini pun tidak ada tambahan
peralatan Mas ya. Harga 3.150.000 ini tidak ada peralatan, tapi anak-anak ini masih dapat fasilitas Dapat juga mudah ya. karena ya Dapat mudah, dapat materi marketplace juga. dan dapat Soalnya khusus materi di sini tidak kewirausahaan. dapat itu ya. Nah, kalau ini juga tidak ada materi kewirausahaan, tapi adik-adik kan dapat materi artinya malah lebih kewirausahaan. ya. Artinya malah lebih. Nah, ini dari teman-teman tolong yang menjadi peserta ini benar-benar dengan seriusi. Jadi nyun sewu rasa penak dhewe, sak dhewe, sak dhewe. Orang bayar jangan punya mindset seperti itu. Jangan punya mindset seperti itu. Mindsetnya lakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Misalnya kamu akan mendapatkan apa yang orang lain tidak mendapatkannya. Ingat pesan itu. Ya, itu. Nah, ini toko online seperti ini dari LKP Yanti. Ini berarti bandnya masih kosong ya, nanti diisi Mbak Yanti. Nah, ya itu durasinya berapa lama Mas untuk video profil company-nya? Atau bahkan kalau misalkan gambar itu mungkin kan ada ukuran gitu Mas. Berapa kali berapa pixel gitu? Kalau ukurannya di bawah 1 mega Mbak totalnya. Ukuran lebar dan ini Mas Zian. Lebar dan tingginya itu kan biasanya ada itu Mas, pixel berapa pixel Mas, kali berapa pixel Mas Zen? Ya. Untuk slidernya Lebarnya relatif sih, tergantung sama kalau pixelnya tergantung kualitas gambarnya. Kalau ukuran yang penting persegi panjang atau horizontal itu bisa menyesuaikan. Persegi panjang. Ya, yang penting persegi panjang. Ya. Soalnya nanti ada responsif, jadi sudah disesuaikan sendiri. Untuk video. Karena kan Mas Zain, ini nanti kan teman-teman mau bikin flyer Mas, mau praktek bikin flyer, mereka kan mau mempergunakan Canva ya. Nah itu kira-kira untuk mengisi di Gampangku ini anak-anak ini nanti teman-teman ukuran Instagram Mas, iya betul. Ya, format itu. Format. Ukuran Instagram bisa. Ukuran Instagram ya. Ya. Oke, ya baik, terima kasih. Monggo ada yang lain peserta mungkin ada yang ditanyakan. Ini kacamata. Ini coba. Ini yang dari Tekno. Adik-adik mungkin ada pertanyaan karena nanti habis ini teman-teman ini diminta untuk membuat flyer ya, flyer untuk tampilan di Gampangku nantinya, dan hasilnya nanti dikirimkan ke kita ya di grup. Batasnya nanti insya Allah sampai jam 12 ini. Jadi habis selesai materi, teman-teman ini akan diminta secara langsung membuat flyernya gitu. Sudah pada bisa semua belum ya Mas Selamat tadi? Belum ditawarkan ya? Pakai Canva-nya? Belum. Ya, nanti melihat teman-teman. Untuk flyernya nanti diupload di Google Form-nya Gampangku yang kemarin tidak, Mbak? Bagaimana Mas Mehmet? Kita upload ke sana, apa itu proses nanti, sementara ini tugas dulu bagi adik-adik untuk dikirimkan ke kita? Tugas dulu aja, karena kan tidak hanya satu foto ya, karena butuh persiapan. Kalau sudah siap semua, justru nanti yang mengupload ke Google Form-nya biar teman-teman sendiri. Jadi sifatnya ini nanti misalnya Mbak Desi, saya nama usahanya ini Mas, nama tokonya ini, fotonya ini ya, diupload di grup.
Nah, terus kalau sudah selesai semuanya baru diisi di Google Form. Karena Google Form kan by email ya, by person email ya. Jadi emailnya tidak apa sama, jadi emailnya dari masing-masing, akunnya dari masing-masing peserta. Gitu. Nah, peserta saya kira sudah punya email semua ya, akun semua ya. Ada yang belum punya? Punya suami nggak apa-apa ya, Pak? Hah? Punyanya Ya, suami? Nggak apa-apa. Belum bisa, Pak, bikin email. Berarti nanti perlu belajar. Ini siapa? Dengan siapa, Mbak? Siapa ini? Siapa nih? Yosinta. Mbak Yosinta. Ya. Berarti perlu belajar membuat akun. Ini dari teman-teman di sini yang belum punya akun siapa saja? Ada enggak? Mas Mehmet. Ya. Jadi untuk materinya Mas Mehmet ini nanti kita next untuk memasukkan produknya ya Mas. Jadi hari ini adik-adik bagaimana kalau langsung praktek bikin flyer Mas. Oke, Karena waktunya berarti jam 12 ini harus mereka bikin flyer. Oke. Ya. Jadi untuk gampang dulu sudah bisa dimengerti semua nggih? Insya Allah sudah. Sudah, insya Allah ya? sudah. Ya. Ya. Kalau sudah, oke, kita coba masuk ke materi pendukung dari marketplace tadi. Ini saya stop. Ya, oke. Ini saya yang begini mute ya. Ya. Oke, marketplace sudah pembahasan marketplace sudah kita lewati dan kita sekarang masuk materi pendukung dari marketplace. Pendukungnya apa? Salah satunya membuat flyer. Sebenarnya masih ada lagi yaitu fotografi. Fotografi itu foto produk. Caranya moto piye sing apik, angle piye sing pas, pencahayaannya bagaimana itu foto produk nanti produk jasa maupun produk barang. Produk jasa nanti arahnya kepada foto aktivitas, foto kegiatannya. Jadi flyer tadi didukung dengan foto kegiatannya. Itu untuk materi fotografi, foto produknya. Kalau flyer jelas kita membuat flyer dengan satu pelayanan. Satu pelayanan, kalau produk juga satu produk. Orang produk di foto kafe sepatu jejer-jejer lah itu sing juga sing gitu ya. Itu tapi satu. Seperti di marketplace yang lain kan begitu toh. Semua satu-satu toh. Gitu, tidak enak sepatu, enak sandal, enak di foto bareng. Sampai di situ kan enggak, tetap by produk toh. Begitu juga ini nanti. Jasa juga by satu pelayanan atau satu unit kompetensi kalau khusus, satu kompetensi, satu keahlian, satu pelayanan itu. Oke, dipahami semua. Terus tadi ada yang belum punya akun di sini, yang selain Mbak siapa tadi, Yosi, dan Mbak Yosinta, siapa lagi yang punya akun? Ada
Ada yang lain? Berarti cuma Mbak Yasinta aja ya yang belum ya. Kalau yang belum cuma Mbak Yasinta berarti nanti belajarnya sambil lalu Mbak ya. Tapi kalau teman-teman di sini belum punya semua, berarti kita harus belajar membuat akun. Tuh. Oke, kalau hanya Mbak Yasinta nanti sambil jalan nanti bisa diajari sama Mbak Lestari itu nanti bikin akunnya. Mbak Lestari siap nggih? Mbak Lestari. Siap, Pak. Oke, sekarang bentar saya terus ya. Ini kira-kira teman-teman ini sudah punya planning ke depan enggak ya? Kira-kira nanti salonku akan aku kasih nama apa gitu. Jadi nanti kan berhubungan dengan flyer yang akan kita buat gitu. Oke. Kita masuk ke apa? Pembuatan flyer ya. Cara membuat desain flyer selebaran online dengan aplikasi Canva. Teman-teman yang ada di sini, siapa yang belum kenal Canva? Sudah, Mas. Ya, ini nanti bisa kita simak apa itu materi ini. Desain selebaran flyer untuk semua keperluan, ragam template, pamflet semua ada di aplikasi Canva tersebut. Semua sudah tersedia di sana. Anda tidak perlu menggunakan perangkat lunak desain yang rumit atau memiliki biaya untuk desainer. Jadi sebenarnya bikin flyer ini ada dengan cara yang lain, dengan apa? Dengan Corel, dengan Photoshop, itu memang rumit ya. Tapi kalau ini instan untuk Canva ini aplikasi instan untuk membuat flyer. Cara membuat pamflet cantik dalam waktu kurang dari 5 menit. Kenapa? Karena semua sudah tersedia di sana. Template-templatenya sudah tersedia di sana, tinggal kita menambah apa itu copywriting-nya istilahnya, atau materinya. Nah, ini yang cara pertama, buka Canva. Atau langsung praktek, Mbak Yanti? Iya, biar langsung praktek saja teman-teman. Insya Allah mereka biar ini ada banyak waktu untuk berkreasi. Gitu. Langsung praktek. Ya, monggo berarti nanti bisa didampingi Mbak Yanti dan tim ya untuk Canva ini, karena Mbak Yanti ini ahlinya bikin Canva ini sebenarnya ketimbang saya ini. Ya, jadi yang pertama otomatis di HP-nya diinstal Canva lewat Play Store-nya. Coba sekarang dipraktekkan. Mungkin bisa salah satu teman share screen untuk
praktek secara langsung, Mas. Itu Mbak ini juga pinter, Mbak. Anggra ini. Ya Jika monggo. Anggra Jadi ini kalau share screen ini kendalanya Kiko host itu Mbak. dikasihkan saja ke saya kembali, Mas. Nanti Oh, oke. Ya. Ini kita selesaikan dulu apa langsung praktek? boleh, monggo terserah Mas Mehmet bagaimana Pak. Ya, ini yang jelas semua teman-teman dan di sini buka HP-nya, Android-nya, cari Play Store, klik cari Canva. Ini. Pilih dari berbagai layout lebaran dalam berbagai warna, gaya, dan tema. Temukan template lebaran yang sempurna untuk diedit dan disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak harus dengan Canva, bisa mempergunakan flyer yang lain seperti flyer maker juga ada itu. Ya. Atau teman-teman kalau yang bisa pakai PowerPoint gitu. Terserah kita, yang penting teman-teman ini membuat flyer gitu. Dan dikirimkan boleh, monggo. dengan cara monggo yang bisa. Oke, berarti langsung anu ya Mbak nggih. Maaf mau tanya. Ya. Untuk yang membuat jasa kita Canva itu nanti berupa tulisan sama videonya ya Mas Mehmet ya? Atau hanya tulisan saja? Untuk apa? Untuk ini gampang yang masuk yang gampang go ini nanti. Oh, gampang. Jadi kita share untuk logo jasa kita saja apa dengan sejumlah pendukung-pendukung foto-foto hasil apa itu pekerjaan kita gitu. Bisa seperti ini dengan siapa Mbak? Siapa ini? Gabriela. Mbak Gabriela. Ya, Mbak Gabriela. Tadi kan saya sampaikan di situ ada 3 gambar, 3 foto tampak depan, tampak samping, tampak kanan, samping kanan, samping kiri. Itu kalau produk. Tapi kalau produk jasa itu bisa diisi ketiga-tiganya itu bisa diisi satu jenis pelayanan. Misalnya gambar 1 jenis pelayanan kerimbat, gambar 2 jenis pelayanan pewarnaan, gambar 3 jenis pelayanan coloring. Nah, itu bisa diisi itu semua dengan satu pelayanan. Per flyer itu satu pelayanan. Atau di gambar utama, di gambar 1 itu flyer, terus di gambar kedua dan ketiga itu pendukung. Pendukung itu artinya foto jenengan misalnya pada waktu jenengan apa jasa yang ada yang jenengan layani itu tadi, itu foto. Itu bisa diisi itu semua. Foto 2 dan 3 itu bisa diisi. Itu. Oh iya. Itu kalau untuk apa gambar di anunya ya, di tapi kalau di toko online-nya itu bisa berbentuk video, bisa berbentuk foto, tapi formatnya persegi panjang. Kalau foto formatnya persegi panjang, kalau video bisa itu nanti seperti tadi di LKP KWG tadi. Itu Mbak Gabriel. Ya, makasih Mas. Monggo yang lain. Ini berarti kan artinya Mbak Gabriel mulai punya ide-ide ke sana. Monggo yang lain. Ini maksud saya seperti ini. Kita ada interaksi, kita ada tanya jawab, kita ada komunikasi, ini enak. Itu. Monggo. Untuk logo yang digunakan ini, apakah nanti memakai untuk praktek ini memakai logo LKP Yanti dulu atau bagaimana Pak? Ini kan arahnya kepada kewirausahaan dari peserta didik ya Mbak. Berarti otomatis logo mereka kita mencetak entrepreneur otomatis produknya apa logonya logo dari masing-masing peserta didik, masing-masing peserta didik. Misalnya Mbak Gabriel punya usaha apa, namanya apa, itu bikin logonya sederhana dulu. Itu nanti saya di sana diisi di Google Form. Itu.
Ini mulai mulai berpikir ke arah sana semua. Tapi Ada nanti bayangan nggih? ada. Ya. Adik-adik tidak harus bagus dulu gitu ya, karena untuk benda. Tapi ini sementara nanti mengerjakan tugas dulu, bikin flyer. Nanti diperbaiki bisa. Iya. Hanya Ini cuma contoh toh Mbak Yanti. ya betul. Cuma contoh kita bagaimana cara kita membuat player tadi toh. Iya. Maksudnya tidak langsung dimasukkan ke apa itu aplikasi tadi gitu loh. Nje. Oh iya. Jadi untuk tugas hari ini tidak langsung kita masukkan ke Gampangku, hanya untuk memenuhi tugas teman-teman dulu bisa membuat flyer. Nanti ke depan setelah pembelajaran selesai, yang benar-benar untuk bisnis kita baru kita buat yang lebih bagus dan dimasukkan ke Gampangku. Jadi tidak sekarang. Cuma untuk hari ini saya butuh teman-teman untuk mengerjakan tugasnya membuat flyer dulu sebisanya. Gitu. Itu ya, Mbak Gabriel. Ya Mbak Yanti, terima kasih. Monggo yang lain. Mbak, ini sementara aku pakai emailnya suami dulu ya. Boleh, Saya boleh. nggak bisa soalnya. Enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa, Ini Mbak. sama siapa ya? Mbak Yosinta tadi ya? Haji, ya. Mbak Yo. Ya. Oke. Yang lain? Mbak, ini harus dikirim lewat email toh? Oh, enggak. Dikirimnya lewat grup WA kita saja, teman-teman. Yes. Setelah bikin, dikirim ke grup WA kita untuk tugas hari ini. Oh iya, Mbak. Enggak usah lewat email dulu. Itu kemarin ada yang sudah ngirim beberapa video tutorial Kerimbat bagus-bagus loh. Saya lihat itu anak-anak ini ternyata mereka memiliki potensi jadi YouTuber. Bagus. Berarti Mbak, Okay. Berarti kalau sudah ada videonya tinggal kasih narasinya. Bagus-bagus ini. Teman-teman sebenarnya kreatif, Mas. Ya. Seperti tadi di KWC kan ada pengantarnya itu tadi. Narasi ya. Yo, saya senang seperti ini, ada diskusi seperti ini, saya senang. Artinya kan jenengan mulai terbuka wawasan jenengan, terbuka wacana jenengan, terbuka mindset jenengan. Ayo, yang belum tanya mungkin belum terbuka ini. Ayo. Ini kan mindset jenengan harus mulai diubah ini. Oke. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Saya ada, ya. Mungkin saya bisa share screen videonya salah satu teman. Ya, ini saya stop dulu ya, saya ya. Ini kan untuk pembuatan Canva, ini nanti bisa dipelajari di aplikasi Canva-nya. Ini semua ada tuntunan dan tontonan di sana semua. Oke, ini saya stop. Berarti ini saya serahkan Mbak Yanti ya. Iya, betul. Close. Ya. Oke. Monggo. Saya tak izin sebentar ya. Iya. Ngomong terus sih ngelak Mbak Nanya. Jadi teman-teman sambil membuat flyer masing-masing untuk rencana ke depan salonnya atau mungkin yang ditawarkan karena pandai di bagian pewarnaan, mungkin ditawarkan pewarnaannya, bisa hubungi kami Gabriela gitu misalkan, gitu membuat flyer. Dan itu tugas teman-teman hari ini, nanti kita tunggu sampai jam 12 ini ya. Terus ini saya perlu kasih teman-teman waktu untuk langsung bikin flyer saja. Apa saya tunjukkan salah satu teman kita hasil dari video kemarin itu ada yang bagus-bagus loh teman-teman. Ada beberapa juga yang belum kirim nih. Baik, saya sebentar ya.
Oh, videonya di HP, Mas Mehmet. Nggak bisa share screen saya. Mungkin Mbak Arsy. Mbak Arsy ada enggak ini? Apa Mbak Anggra ini? Halo? Halo ya Bu. Oh ini Mbak Destina Intan kan kemarin videonya saya lihat bagus tuh. Ini pakai laptop apa pakai HP jenengan, Mbak? Pakai handphone nih Bu. Oh, pakai HP ya, nggak bisa share screen ya? Ya, nggak bisa. Nggak bisa ya. Ini videonya bagus sih kemarin, ya udah nanti tak kirim aja lewat grup aja biar teman-teman yang lain untuk melihat ya, jadi bisa menginspirasi teman-teman yang lain gitu. Itu videonya bagus, itu sudah mengandung promosi. Jadi bisa digunakan teman-teman juga untuk paling tidak mencontoh ya. Nah, dari Mbak Destina, kemudian Mbak Eka, lalu Mbak Dias, dan ada juga Mbak ini ya. Siapa kemarin itu yang kirim juga bagus itu Mbak. Bu Yayu, Bu Dewi, Bu Nasiatul kemarin juga ngirimin ke saya, Mbak. Oh iya, oke. Nasiatul ya, Nasiatul dan ada lagi satu kemarin bagus juga saya lihat sih. Mbak Sita, dari Mbak Sita, Mbak Anggra ini. Nah, itu juga bagus. Nanti saya share ke grup juga biar teman-teman mengikuti atau menginspirasi paling tidak dari video tersebut gitu. Oke. Untuk tugas hari ini kita close dulu gimana Mbak Lestari? Kita berikan kesempatan bagi teman-teman untuk Iya Mbak. Untuk Zoom-nya bisa kita akhiri dulu, nanti teman-teman biar bisa buat kerjain tugasnya, buat dikumpulin di WA. Segera ya. Oke. Baik, ini saja ya teman-teman untuk pertemuan virtual kita hari ini dengan materi yaitu pemanfaatan marketplace untuk bisnis salon kita nantinya. Jadi sekarang untuk Zoom bisa kita tutup atau kita close dulu dan kita berikan kesempatan untuk teman-teman semuanya membuat tugas yang harus dikerjakan hari ini dan tugas dikumpulkan di grup WA saja ya, grup WA berupa flyer dengan ukuran seperti membuat gambar Instagram. Formatnya format Instagram. Instagram ya, formatnya. Ya. Sama banner Mbak, yang banner formatnya horizontal. Horizontal. Oke. Nah, tapi untuk tugas kita hari ini salah satu dulu saja kawan-kawan. Bisa yang berupa banner yaitu landscape atau yang berupa format Instagram silakan. Ya, itu saja. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Ini kita ambil dokumentasi lagi dulu tidak, Mbak? Iya, dibuka videonya Mbak Lestari sambil mengisi yang belum mengisi absen ya. Pak Mehmet juga nih mengisi absen Pak Mehmet. Instruktur. Iya, instruktur harus mengisi. Oh iya. Oke, ini tak screenshot dulu untuk pertemuan kita hari ini. Adik-adik semuanya mohon dibuka videonya, habis ini kita close dulu dan mengerjakan tugas. Mana nih fotonya yang cantik-cantik nih? Ya. Yo, Desi, Ades. Arsy, Destina, Kristina, Desi, Santi, Delima. Anggra ini, Buya yuk. Buya buka dulu. Oke. Ya, 1, 2, ya. Oke,
Saya foto ya. 1, 2, 3. Salam kompeten teman-teman. Tangannya Mas Mehmet mengajarkan adik-adik. Begini ya. Kayak nembak. Ya, oke. Apa, komandan? Iya. 1, 2, 3 senyumnya, Dek. 1, 2, 3. Tip. Oke. Udah? Ya. Saya absen saya belum selesai, Mbak. Ribon Mas Mehmet. Absen saya belum selesai, belum isi. Oh, Perlu absen. toh? Perlu enggak? Sambil anu ya, di offline aja ya nanti ya. Oke, siap. Dikirim Iya, Pak. ya. Nggak apa-apa. Ya, oke. Kirim. Ya sudah, ini pertemuan kali ini kita tutup dulu. Terima kasih untuk adik-adik. Selamat berjumpa kembali untuk pertemuan berikutnya, yaitu besok banyak materi-materi yang luar biasa yang akan disampaikan, yaitu dari Pak Justinus, juga Mas Rofi, yang mana nanti akan mengajarkan bagaimana menggunakan WA Blaster. Jadi adik-adik itu mengirimkan bisa ke ribuan orang dalam waktu 1 hari dengan memanggil nama mereka masing-masing. Nanti akan diajarkan oleh Mas Rofi. Sehingga salonnya adik-adik nanti ke depan bisa dikenal banyak orang ya. Bisa diminati oleh banyak orang melalui promosi-promosi via online. Itu. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas dan berjumpa kembali nanti via online di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live ya. Oke, makasih Mas Mehmet. Oke, masih. Makasih teman-teman. Saya close ya.